Halo, Aga Kareba, Baji Bajiji. Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tangis histeris keluarga mewarnai penangkapan 2 buronan di Kota Makassar. Eksekusi pengosongan rumah di Kota Makassar berlangsung ricuh. Seekor biawak sepanjang 1 meter masuk rumah warga hingga bersembunyi di dasar kolam ikan. Polisi meringkus 2 buronan kasus pencurian di Kota Makassar. Sang istri tidak kuasa menahan tangis saat suaminya hendak dibawa polisi. Tangis histeris mewarnai penangkapan Muhammad Nur alias Dolo, buronan kasus pencurian. Polisi menggerebek rumah pria berumur 37 tahun itu di Jalan Jalahong, Kota Makassar. Tenri, rekan yang juga menempati rumah Dolo, ikut ditangkap polisi. Sang istri terus menghalangi Dolo saat penangkapan. Setelah mendengar penjelasan polisi, keluarga akhirnya pasrah melihat Dolo dibawa polisi. Pelaku bersama rekannya masuk target Polres Jakarta Utara yang kabur sejak 26 April 2023 setelah membobol rumah korban dengan menyamar sebagai petugas perusahaan listrik negara agar tidak dicurigai warga setempat. Saat itu pemilik rumah sedang sholat Idul Fitri. 8 ponsel serta uang tunai belasan juta rupiah disita sebagai barang bukti. Modus rumah kosong, TKP di Koja, kemudian korban buat laporan ke Polres Metro Jakarta Utara. Kita kembangkan pelaku tersebut, ternyata ada di Makassar dan kita amankan pelaku sama Andri dan Dolok alias Muhammad Nur. Jadi modusnya itu yang modus PLN. Jadi si pelaku ini masuk ke rumah seolah mengetuk pagar, menyampaikan dari pihak PLN. Setelah tidak adanya jawaban dari pemilik rumah, selanjutnya mereka masuk pagar, kemudian mereka melihat pintu yang terkunci, disiapkan linggis, langsung mereka bobol. Mereka upayakan bisa masuk dalam rumah, dan pada saat ke lokasi yang diduga mereka ada barang-barang yang sudah diangkut, mereka langsung masuk kamar, kemudian mereka ambil barang berharga berupa perhiasan, kemudian surat tanah, ada juga dolar dan sejumlah uang rupiah. Total kerugian 800 juta. Pelaku telah diterbangkan ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga melawan arus, 2 pelajar berboncengan motor tewas ditabrak truk di ruas Jalan Poros Tonasa 2, Kabupaten Pangkep. Nyawa kedua korban tidak tertolong saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dua pelajar terkapar di ruas Jalan Poros Tonasa 2, Kabupaten Pangkep. Keduanya bersimbah darah ditabrak truk 10 roda. Sebagian warga mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang. Sedangkan Iwan, sopir truk, langsung menyerahkan diri ke Polres Pangkep guna menghindari amukan massa. Sementara motor korban diamankan sebagai barang bukti. Berdasarkan penyelidikan polisi, kedua pelajar berboncengan motor melaju dengan kecepatan tinggi mengambil lajur kendaraan dari arah berlawanan. Naas, truk 10 roda menabrak mereka hingga terpental. Nyawa kedua korban tidak tertolong meskipun mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena patah tulang dan luka serius pada kepala. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha dengan truk Mitsubishi 10 roda dump truck yang terjadi di Kampung Salekbo, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Yaitu kronologisnya mobil truk bergerak dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur. Luka-luka baik pengendara sepeda motor maupun boncengan mengalami luka di bagian kepala. Hingga kini polisi masih memeriksa sopir truk. Sementara itu jenazah kedua korban telah diambil keluarga untuk dimakamkan di wilayah Bungoro. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Eksekusi pengosongan rumah di Kota Makassar berlangsung ricuh.
Sengketa yang melibatkan ayah dan anak ini berhasil diredam polisi yang melakukan penjagaan. Sengketa bangunan antara anak dan ayah yaitu Erni Irawati dan Samsudin di Jalan Andi Jema, Kota Makassar berlangsung ricuh. Masa dari sang anak yang digugat untuk mengosongkan rumah melakukan unjuk rasa sekaligus membakar ban di lokasi eksekusi hingga saling dorong dengan polisi begitu dibacakan surat putusan Pengadilan Negeri Makassar. Saat petugas hendak membuka paksa gembok pagar rumah, masa kembali berupaya mengadang. Polisi bertindak tegas dengan menangkap satu orang yang diduga provokator. Objeknya merupakan objek sengketa yang sudah keputusan dan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Objek sengketa ini merupakan objek antara orang tua dengan anak sendiri. Namun dari pihak anaknya mungkin masih ada yang belum puas, sehingga juga ada dari keluarganya sendiri yang tidak setuju dan melarang untuk melaksanakan eksekusi. Lalu kita kasih pengertian dan juga sudah mengerti dan sudah melaksanakan eksekusi. Setelah upaya paksa serta dialog dengan pihak tergugat, pengosongan rumah sengketa kembali dilanjutkan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah guru SMP Negeri 3 Kota Parepare histeris menuntut kepala sekolah dimutasi atau mundur dari jabatannya. Kepala sekolah mengklaim permasalahan internal ini sudah dimediasi oleh DPRD Kota Parepare. Viral di media sosial, sejumlah guru SMP Negeri 3 Kota Parepare histeris menuntut kepala sekolah dimutasi atau mundur dari jabatannya. Kisruh antar guru dan kepala sekolah tersebut sebenarnya sudah dimediasi. Beberapa guru yang melakukan penolakan terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Tentu ini persoalan manajemen yang harus ditangani, sehingga ini kami anggap serius. Kami sudah melakukan mediasi. Kami juga menyampaikan kepada guru bahwa kami akan melakukan dan kami sudah bentuk tim untuk melakukan pemantauan untuk menjamin proses pembelajaran secara lancar di sekolah. Dengan catatan memohon kepada guru untuk bersabar. Kepala sekolah mengklaim permasalahan internal sekolah sudah dimediasi oleh DPRD Kota Parepare. Rekaman video guru yang histeris itu setelah Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Parepare melakukan mediasi guru dan kepala sekolah. Saat itu kepala sekolah telah meminta maaf kepada guru. Itu kami memohon maaf kepada teman-teman guru kalau jika selama ini cara kepemimpinan kami, gaya-gaya komunikasi kami, sikap kami yang dianggap keliru. Tim Dinas Pendidikan Parepare telah mengajak para guru kembali mengajar agar proses belajar di sekolah tidak terhambat sehingga tidak merugikan para murid. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare.